Ini adalah Ledger Nano S dan Ledger Nano X. Kedua alat ini merupakan hardware wallet paling terkenal dan aman di dunia. Kalau begitu, mari kita bedah lebih lanjut lagi. Di meja saya, sekarang udah ada dua produk terlaris dari Ledger, yaitu Ledger Nano S dan Ledger Nano X. Kedua device ini merupakan hardware wallet yang bisa digunakan untuk menyimpan cryptocurrency favorit kalian, mulai dari Bitcoin hingga Dogecoin. Di video ini, saya akan membahas secara singkat kesamaan dan perbedaan dari kedua alat ini. Sekarang, kenapa sih kita harus pakai hardware wallet seperti ini? Ya, jawabannya singkat. Kalau kita tinggalin uang kita di exchange, kalau ibaratnya nih, exchange-nya tiba-tiba bangkrut atau kabur, koin kita juga ikutan hilang. Dan ini sudah pernah terjadi ya, beberapa kali bahkan. Yang paling terkenal adalah exchange Mt. Gox yang kabur di tahun 2014. Serta baru-baru ini ada dua exchange di Turki yang kabur. Kalaupun nggak kabur, mereka juga kerap menjadi sasaran hacker, seperti yang terjadi di platform mining Nexthash pada tahun 2017 silam. Intinya, kalau koin kita ada di wallet orang lain, kita jadinya bergantung sama orang tersebut. Makanya kalau mau aman, kita harus beli hardware wallet sendiri. Oh iya, kedua device ini saya beli langsung dari website resminya Ledger ya. Dia ada promo free shipping, namun karena produk ini dikirim dari luar negeri, kita juga harus membayar pajak bea cukai. Pesanan saya sendiri sih datangnya dalam waktu 16 hari aja. Sebenarnya sih udah banyak reseller Ledger ini di e-commerce. Cuman, buat saya pribadi, karena saya orangnya cukup bawel ya kalau udah berhubungan sama duit, saya lebih memilih untuk membeli langsung dari Ledger supaya saya bisa yakin produk yang saya terima merupakan produk original dan belum pernah diotak-atik oleh orang lain. Kan repot ya, kita udah beli mahal-mahal, ternyata Ledgernya KW atau udah dihack. Walau sebenarnya ada cara untuk mengecek keaslian dari produk kita. Cara cari taunya gimana? Yang pertama adalah dari box dan isinya. Buat kalian yang ragu produk kalian original atau bukan, kalian bisa pantau terus video ini dan mencocokkan apakah isi dari box yang kalian terima sama persis dengan box yang akan saya unboxing sekarang. Perlu diingat, box Ledger ini nggak ada segel pengamannya sama sekali kayak stiker atau hologram. Dan ini disengaja karena menurut Ledger sendiri, stiker ini bisa dengan mudah dipalsukan. Jadi daripada orang berasa aman, tapi ternyata Ledgernya itu palsu, mending nggak usah dipakai sama sekali dan digantikan dengan metode lain. Oke, sekarang kita unboxing dulu aja ya. Dimulai dari Ledger Nano S. Di bagian depan ini terlihat nama produk beserta gambar dari produknya. Di bagian atas ada gambar Ledgernya, serta di bagian samping ada tulisan Cryptocurrency Hardware Wallet. Kalau kita ke belakang, di sini dia ngejelasin teknologi yang dia pakai beserta fitur dari Ledger Nano S ini. Oh ya, Ledger ini berasal dari Prancis ya, walau dia tetap made in China sih. Oke, kita lanjut aja untuk membuka plastiknya terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung disuguhkan oleh Ledgernya itu sendiri ya. Kalau dilihat dia bentukannya kayak flash disk biasa. Ini kita kesampingin dulu aja. Di kotak ini kalian juga akan mendapatkan sebuah dokumentasi yang mana kalau kita buka, dia kasih tahu bahwa produk ini emang nggak ada stiker pengaman. Dimana di websitenya dia menjelaskan bahwa stiker pengaman ini bisa dengan mudah dipalsukan. Jadi, daripada memberikan false sense of security, dia mendingan memakai teknologi untuk memverifikasi bahwa Ledgernya itu beneran ori dan aman. Nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi pas proses setting up Ledger ini. Selanjutnya juga ada kertas yang menyuruh kita untuk mendownload aplikasi Ledger. Serta di sini kita dikasih 3 kertas recovery ini. Kalau di paket kalian cuma dapat 1 kertas, nggak usah panik. Karena emang Ledger sendiri bilang ada beberapa yang dapat 3, ada yang dapat 1. Cuman di sini saya beruntung dan dapatnya 3, walau sebenarnya kita cuma butuh 1 aja. Yang perlu diperhatikan adalah, pastikan bahwa di kertas recovery ini kosong, nggak ada tulisan sama sekali di setiap nomornya. Kalau di kertas kalian sudah terisi, mending kalian balikin aja Ledgernya. Karena Ledger tersebut pasti sudah dikotak-atik oleh orang lain. Oh iya, di bawah ini kita juga dapat kabel USB micro:b ke Type A, serta sebuah gantungan Ledger dan gantungan kunci juga. Kalau kita lihat alatnya sendiri sih dia bentukannya simple ya. Di depan ada layar LCD, di sampingnya ada port USB, dan di atas ada 2 tombol kecil. Serta kalau kita balik Ledgernya, ada tulisan Virus in Numeris, yang artinya adalah kekuatan di angka. Ya, impresi pertama saya sih bentukannya lumayan compact ya, walau agak kerasa kayak murahan. Nah, sebelum kita lanjut setting Ledger Nano S ini, kita mau unboxing Ledger Nano X-nya dulu. Nah, ini adalah Ledger Nano X ya. Kalau dilihat dari depan sih tampilannya mirip ya dengan kakaknya, Ledger Nano S. Ada nama produknya, ilustrasi produknya. Namun yang membedakan adalah di pojok kanan atas ini ada gambar Bluetooth. Iya, device ini ada Bluetooth-nya. Bluetooth ini memungkinkan Anda untuk melakukan transaksi di smartphone iOS dan Android kalian. Berbeda dengan Ledger Nano S yang cuma bisa di komputer atau di HP Android melalui kabel OTG.
Kalau kita balik ke samping, di sini dia nggak ada apa-apa ya. Dan di bagian atas ada logo Ledger, dan di bagian bawah ada legal information-nya. Oh ya, Ledger Nano X ini masih diproduksi di Prancis ya. Nggak kayak Ledger Nano S yang udah made in China, walau nggak ada bedanya sama sekali sih dari segi keamanan. Kalau kita lihat di bagian belakang, di sini ada penjelasan singkat terhadap produknya, serta fitur-fitur yang ditawarkan dan tingkat keamanannya. Dan fitur yang paling berguna menurut saya adalah di sini dia bisa menginstal lebih dari 100 aplikasi. Maksudnya apa tuh bang? Ya nanti akan saya jelaskan di video setting up Ledger ini ya. Sekarang kita unboxing dulu aja barangnya. Di sini proses unboxingnya berbeda ya dengan Ledger Nano S. Dia ada kayak cover kertasnya dulu. Jadi kita harus geser dulu kotaknya ke samping. Dan di atas kotak ini juga ada emboss Ledgernya. Jadi kayak ada kesan premium gitu. Ini kita kalau angkat kotaknya, langsung muncul Ledger Nano X-nya. Di sini first impression saya, alatnya cukup besar ya. Kalau dibandingkan dengan Ledger Nano S, ukurannya sih lumayan beda jauh. Ini kita singkirin dulu aja ya Ledger Nano X-nya. Di bagian belakang ini kita juga dapat kartu ucapan, dan di sini kita langsung disunggui oleh recovery sheet-nya. Di sini saya lagi-lagi dapat 3 ya. Dan sekali lagi, pastikan nggak ada tulisan sama sekali di kertas ini. Lalu kita juga dapat panduan pemakaian dan regulatory information-nya. Oh, serta di sini kita juga dapat stiker ya. Ada yang warna biru tua dan ada yang putih. Di sini kita juga dapat kabel USB Type-C ke Type-A, dan ini kabelnya udah braided ya. Jadi lumayan mahal nih kabelnya. Serta di balik cover kertas ini juga ada gantungan kunci. Nah, untuk produknya sendiri sih cukup besar ya. Bodi yang besar ini juga mengakomodasi layar yang lebih besar juga. Di Ledger Nano X ini tombolnya juga dipindahin ke depan, serta dia memakai USB Type-C. Untuk bagian belakang dia juga sama persis ya, ada moto dari Ledgernya itu sendiri. Sebelum kita lanjut, saya mau kasih tahu persamaan dan perbedaan dari kedua device ini. Jadi, Ledger Nano S merupakan produk pertama dari Ledger, dan versi X ini merupakan produk terbarunya. Kedua device ini sama-sama memiliki tingkat keamanan yang sama. Yang membedakannya adalah Ledger Nano X memiliki ukuran layar yang lebih besar, tombol yang ada di samping, memiliki fitur Bluetooth, serta built-in battery. Fitur Bluetooth dan built-in baterai ini memungkinkan kalian untuk melakukan transaksi cryptocurrency kalian di HP kalian, baik iOS dan Android. Nggak usah repot-repot colok kabel ke komputer lagi. Selain itu, Ledger Nano X juga memiliki kapasitas memori yang lebih besar dibandingkan Ledger Nano S. Ledger sih bilangnya Ledger Nano X ini bisa menginstal 100 aplikasi. Maksudnya apa tuh bang? Secara singkat nih ya, kalau kita mau store atau tarik koin kita, pertama kita harus install aplikasi dari koin tersebut. Barulah kita bisa store atau tarik koinnya dari Ledger kita. Dan di Ledger Nano X ini kita bisa menginstal 100 aplikasi, di mana Ledger Nano S cuma bisa install 6 aplikasi. Jadi, kalau kalian punya lebih dari 6 koin, kalian pertama harus menginstal aplikasi koin yang lama dan menginstal aplikasi koin yang baru, barulah kalian bisa mengatur transaksi di Ledger kalian. Walau proses uninstall ini nggak akan menghapus koin yang kalian punya, tapi kalau kalian punya lebih dari 6 cryptocurrency sih agak repot ya jadinya. Kalau menurut saya pribadi sih, Ledger Nano S lebih diutamakan untuk orang yang mau investasi jangka panjang. Dan Ledger Nano X lebih buat orang yang mau memakai cryptocurrency sebagai alat transaksi sehari-hari. Oke, jadi itu dia video unboxing Ledger Nano S dan Ledger Nano X dari saya. Di video saya selanjutnya, saya akan membahas cara men-setup Ledger kalian, melakukan transaksi kripto, hingga mengecek keaslian dari produk kalian. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video ini disponsori oleh Otatic Repair. Kalian punya masalah dengan smartphone, tablet, laptop, atau gadget Anda lainnya? Mau benerin tapi bingung benerinnya di mana? Tenang, kini ada Otatic Repair, solusi masalah gadget Anda. Kami menyediakan berbagai jasa perbaikan gadget, seperti pergantian layar, baterai, bahkan sampai water damage. Pokoknya, apapun masalahnya, kita akan carikan solusinya. Kami menawarkan berbagai kelebihan, seperti reparasi ringan seperti ganti baterai bisa selesai dalam waktu 30 menit saja. Kalian juga bisa melihat proses perbaikan gadget Anda, garansi perbaikan sampai 6 bulan, gratis biaya diagnosa kerusakan, harga yang kompetitif, dan juga kalian bisa membawa spare part kalian sendiri, tinggal bayar jasa aja. Iklan tanpa promo sama aja kayak makan sayur tanpa garam. Untuk itu, kami menawarkan gratis biaya jasa. Iya, gratis biaya jasa untuk setiap masalah yang belum ada tutorialnya di halaman YouTube kami. Iya, selain menyediakan jasa reparasi, kami juga menyediakan tutorial lengkap untuk membantu Anda dalam memperbaiki gadget Anda sendiri. Kami percaya bahwa semakin banyak orang yang bisa memperbaiki barangnya sendiri, maka semakin banyak gadget yang bisa dipakai kembali.
sehingga semakin sedikit limbah elektronik yang ada. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung subscribe ke channel Otatik Repair, solusi masalah gadget Anda. Link ada di deskripsi ya.